اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Sidang salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam karunia dan nikmat-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal soleh kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurah dan mengalir deras kepada suri tauladan kita, pemimpin kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah mengikuti langkah beliau, jejak beliau dan sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini pun digolongkan oleh Allah ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, marilah bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa tentunya kita akan selamat baik dalam kehidupan dunia yang fana ini maupun dalam kehidupan akhirat yang kekal abadi. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kata Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka kelak nanti di surga orang itu akan hidup bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Mereka adalah golongan elit dari penghuni surga. Kelompok elit yang pertama kata Allah, minan nabiyyin, golongan dari para nabi. Inilah golongan yang paling tertinggi derajatnya di surga nanti. Kenapa? Karena para nabi telah melaksanakan risalahnya, kemudian mereka mendapatkan ujian dan bala yang bertubi-tubi. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah, ujian di antara hamba-hamba Allah yang paling berat adalah ujian yang diberikan kepada para nabi. Kemudian golongan elit yang kedua, was-siddiqin, yaitu orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur di dalam keimanannya, dan orang-orang yang benar dalam keimanannya. Dari kalangan umat Nabi Muhammad adalah Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu beliau dijuluki As-Siddiq, orang yang membenarkan Allah, orang yang jujur dalam keimanannya. Pada saat semuanya mengingkari Rasulullah, Abu Bakar tampil terdepan mengimani kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kelompok elit yang kedua. Dan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq di dalam surat Al-Lail. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la
wala sawfa yarda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa sayujannabuhal atqa. Kelak orang yang paling bertakwa itu akan dijauhkan dari api neraka. Siapa yang dimaksud orang yang paling bertakwa dalam ayat ini? Para ulama mengatakan maksudnya adalah orang yang paling bertakwa setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Beliaulah yang menginfakkan seluruh hartanya untuk kepentingan Islam dan umat Islam, untuk dakwah Rasulullah SAW. Beliau berikan hartanya di jalan Allah, yatazakka, bukan karena motif apapun, tapi dalam rangka untuk membersihkan dirinya di hadapan Allah. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan bukan karena motif balas jasa, bukan motif karena ada orang yang berbuat baik kepada Abu Bakar lalu Abu Bakar memberikan balas jasa atau balas budi, bukan karena itu. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Akan tetapi apa yang ia lakukan, menginfakkan hartanya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yarda, wala saufa yarda. Dan kelak Abu Bakar nanti di surga akan merasa puas dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang berlimpah. Inilah golongan elit kedua ma'asyiral muslimin, yaitu orang yang jujur di dalam keimanannya. Kemudian golongan elit yang ketiga adalah wasyuhada. Mereka para syuhada. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Allah sebutkan golongan yang ketiga dari penghuni surga adalah para syuhada. Dan para syuhada itu adalah orang-orang yang Allah istimewakan. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali engkau wahai Nabi Muhammad menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu gugur mati, tidak. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yurzaqun, terus-menerus diberikan rizki di alam kuburnya. Terus-menerus diberikan rizki. Ini Allah berikan kabar gembira kepada para syuhada, mereka terus diberi rizki. Lalu kemudian Rasulullah SAW pun memberikan kabar gembira buat para syuhada. Kalau kita melihat potret para syuhada jemaah sekalian, lihatlah kondisi di Palestina sekarang. Bagaimana mereka mempertahankan tanah airnya, mempertahankan keluarga dan hartanya dari penjajahan Israel. Yang Nabi katakan man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya saja, maka dia mati syahid. Apalagi dia mempertahankan tanah suci Al-Quds. Maka kalau kita ingin melihat bagaimana gambaran para syuhada zaman sekarang, lihatlah dan tengoklah situasi di Gaza sekarang. Meskipun banyak fitnah, bahkan dari para dai sekalipun fitnah para pejuang Palestina. Wallahul musta'an. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW bersabda, "Lisyahidi 'indallahi sab'u khisal." Bagi orang yang mati syahid di sisi Allah mendapatkan 7 keutamaan. Yang pertama, yughfaru lahu 'inda awwali daf'atin min dami. Allah ampuni dosa-dosanya pada saat darahnya pertama kali terpancar dari tubuhnya. Pada saat dia terluka, saat itu Allah ampuni dosa-dosanya sampai habis dan bersih dosanya. Dan yang kedua, wa yujaru min adzabil qabr. Allah selamatkan dia dari siksa kubur. Nabi SAW menjamin bagi orang yang terbunuh di jalan Allah, ikhlas di jalan Allah, dia terbebas dari siksa kubur dan fitnah kubur. Kenapa? Dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bi bariqatis suyuf fawqa ra'sil fitnah." Cukuplah kelebatan pedang. Kalau sekarang cukuplah dentuman suara bom, desingan suara peluru yang membuat hati mereka bergetar, badan mereka bergetar dan merasakan ketakutan. Cukuplah itu semua yang berada di atas kepalanya menjadi fitnah dan ujian, sehingga di alam kubur mereka tidak mendapatkan ujian itu lagi. Kemudian yang ketiga, wa yara makanahu fil jannah. Orang yang mati syahid,
Allah berikan, Allah perlihatkan tempatnya dan makomnya di dalam surga. Makanya kita lihat terkadang di sosial media jemaah sekalian, di saat-saat sakaratul maut, di saat-saat yang sangat kritis sekalipun para syuhada tidak merasakan kesakitan, bahkan terkadang mereka tersenyum. Bisa jadi ini adalah kabar gembira yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Wa yarmakanahu fil jannah. Bagaimana tidak senang dan gembira kalau kita beli sebuah istana atau sebuah rumah mewah di satu kawasan, kita belum pernah datang ke kawasan tersebut, tapi sudah sampai kepada kita gambaran videonya tentang rumah mewah yang akan kita beli. Pasti yang akan kita rasakan adalah sebuah kesenangan dan kebahagiaan. Begitulah para syuhada diberikan kabar gembira pada saat sakaratul maut. Wa yara makanahu fil jannah. Kemudian yang selanjutnya, wa ya'manu faza'al akbar. Orang yang mati syahid akan diamankan dari guncangan pada hari kiamat, guncangan yang sangat dahsyat. Tahukah kita ma'asyiral muslimin, bagaimana guncangan pada hari kiamat itu? Kata Allah, guncangan pada hari kiamat adalah perkara yang sangat besar. Allah ceritakan dalam surat Al-Hajj ayat pertama, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian semua kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas saa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya guncangan pada hari kiamat itu adalah syai'un 'azim, perkara yang sangat besar. Bagaimana guncangan tersebut? Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin arda'at. Pada hari itu kau akan melihat setiap ibu yang menyusui anaknya lalai akan bayi yang disusuinya. Dia sibuk memikirkan diri sendiri sampai lupa dengan susuannya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Guncangan pada hari itu membuat semua wanita yang hamil mengalami keguguran. Janinnya gugur karena sebab guncangan hari kiamat. Dan guncangan hari kiamat akan menghilangkan akal sehat ma'asyiral muslimin. Maka ayat selanjutnya Allah katakan, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Engkau akan melihat manusia pada waktu itu mabuk. Kata para ulama, Allah menggambarkan hari kiamat manusia seperti orang mabuk itu karena akalnya hilang. Hilang akalnya, diumpamakan seperti orang yang mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah, siksa Allah pada hari itu sangat dahsyat. Oleh karena itu, para syuhada tidak mengalami guncangan pada hari kiamat. Dan yang selanjutnya, wa yudha'u 'ala ra'sihi tajul waqar, diletakkan di kepala orang yang syahid tadi mahkota raja, mahkota kerajaan yang terbuat dari yakut. Al-yakutatu minhu khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Yang yakutnya itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Bobot nilainya lebih tinggi dari dunia dan seisinya. Wa yuzawwaju bi 72 minal huril 'ain. Dan dia dikawinkan, dinikahkan dengan 72 bidadari. Fihinna qasiratul tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Bidadari di dalam surga itu mereka menjaga pandangannya dan setia betul kepada pasangannya. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka belum pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Berbeda dengan wanita di dunia yang mungkin sudah disentuh manusia, bahkan disentuh oleh jin melalui mimpi-mimpinya. Adapun bidadari mereka masih suci. Kemudian yang selanjutnya, wa yashaffa'u fi 70 min aqaribi. Dan para syuhada itu diberikan kesempatan oleh Allah bisa memberikan syafaat, bisa menolong 70 orang anggota keluarganya. Artinya kalau satu unit keluarga jumlahnya 10 orang, berarti dia diberi kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 7 turunannya. Dan ini diberikan, keistimewaan ini diberikan untuk para syuhada. Artinya kalau ada keluarga syuhada yang ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam neraka selama dia muslim, mungkin dia direndam atau disiksa di penjara selama 7 hari di akhirat, dan hitungan dunia adalah 7.000 tahun. Maka siapa yang punya keluarganya syahid, diberi nikmat syahid, maka dia bisa dipercepat dan dikeluarkan dari neraka secepatnya.
Dan itulah harapan orang-orang yang dipenjara di dalam neraka. Jangankan di neraka, di dunia saja ma'asyiral muslimin. Ketika kita tanya apa yang kau inginkan wahai penghuni penjara, hal yang mereka ingin adalah satu, cepat-cepat keluar dari penjara. Begitu pula penghuni neraka, maka beruntunglah orang yang keluarganya ada diberikan kesempatan Allah mati syahid, maka dia akan bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Dan Allah memberikan karunia itu kepada bangsa Palestina. Wallahu yu'ti wallahu yu'ti min fadlihi ma yasha. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah, Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ada di antara saudara-saudara kita di Palestina, satu keluarga jamaah sekalian semuanya mati syahid. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Justru seharusnya bukan mereka yang kita kasihani, tapi justru kita yang kasihan dengan diri kita sendiri. Mereka dibantai oleh saudara-saudara kita di Palestina, mereka dibantai oleh orang-orang Israel di depan mata kita. Kita lihat di sosial media, kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya bisa berdoa dan memberikan donasi kita. Waliyadzubillah. Semoga Allah selalu menjaga saudara-saudara kita di Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Itulah diantara karunia yang Allah berikan kepada para syuhada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Di khutbah yang kedua ini muncul sebuah pertanyaan. Kalau begitu besar karunia yang Allah berikan kepada para syuhada, apakah bisa kita sebagai orang biasa ini, kita yang tidak pernah berjuang di jalan Allah ini, bisa mengungguli derajat mereka, bisa mencapai ketertinggalan kita, bisa menyusul ketertinggalan kita dari para syuhada? Itu sebuah pertanyaan. Jawabannya adalah bisa saja. Kita yang tinggal di negeri aman, alhamdulillah Allah berikan keamanan kepada kita. Kita tidak sulit. Kita bisa mencapai derajat orang yang mati syahid, bahkan lebih dari mereka. Dengan apa? Disebutkan dalam sebuah riwayat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bercerita, ada dua orang pemuda mu'allaf baru masuk Islam. Yang pertama begitu semangat sekali dengan Islamnya sampai akhirnya dia terjun ke medan perang bersama Rasulullah dan lalu dia gugur mati syahid. Sedangkan yang satu lagi setelah masuk Islam biasa-biasa saja, Islamnya biasa saja, dan dia diberi kesempatan hidup oleh Allah 1 tahun berikutnya. Lalu kemudian Thalhah bin Ubaidillah bermimpi dua orang pemuda mu'allaf ini berada di depan pintu surga. Dugaan dari Thalhah bin Ubaidillah, orang yang diberikan kesempatan masuk surga terlebih dahulu adalah orang yang mati syahid. Tapi ternyata dugaan Thalhah salah. Dan yang diizinkan masuk surga terlebih dahulu adalah orang Islam yang biasa-biasa saja. Orang kedua tadi. Kemudian dia heran, setelah dia bangun dia tanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah." Beliau bercerita begini dan begitu dan terheran, mengapa yang diizinkan masuk surga adalah orang yang kedua, yang tidak berperang di jalan. Maka kata Rasulullah, bukankah orang yang kedua diberi kesempatan oleh Allah hidup selama 1 tahun kemudian dan dia menemui bulan suci Ramadan, dan di bulan Ramadan itu dia manfaatkan sebaik-baiknya. Maka dengan Ramadan itu dia susul, dia capai ketertinggalan itu dengan orang yang mati syahid tadi. Maka jemaah sekalian, mudah-mudahan kita yang sekarang masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah di tahun kemarin, di Ramadan kemarin kita masih bisa memaksimalkan waktu kita.
Dan semoga Allah panjangkan umur kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Dan inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya At-Tafsirah. Beliau mengatakan, "Lau qila li ahli al-qubur tamannau la tamannau yauman min Ramadan." Seandainya diseru atau dikatakan kepada para penghuni kubur, silahkan kalian berangan-angan wahai penghuni kubur, tentulah mereka akan berangan-angan agar dihidupkan oleh Allah satu hari saja hidup di bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan kesadaran kepada kita betapa pentingnya bulan suci Ramadan yang sudah kita jalani bulan lalu, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan berikutnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filastin. Allahumma ansurhum 'ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma ansurhum nasran 'aziza. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.